Pemirsa, sebuah hasil penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Infectious Diseases menyebutkan 40% dari seluruh kasus anak positif COVID-19 memiliki tingkat fatalitas tinggi. Sebagian besar pasien anak yang meninggal memiliki komorbid dan umumnya memiliki lebih dari satu komorbid. Kebanyakan yang dominan adalah pasien dengan gagal ginjal. Mengingat besarnya resiko COVID-19 terhadap anak, orang tua mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan COVID-19 pada putra-putri mereka. Cici Kartasasmita, guru besar FK Unpad dan dokter spesialis anak mengatakan, menurut referensi jurnal medis terpercaya yang ada, risiko anak untuk terinfeksi dan sakit akibat COVID-19 sangat rendah. Kalaupun tertular tidak bergejala ataupun pada umumnya ringan. Meski begitu, Prof. Cici menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan kalau pasien anak ada yang bergejala berat, masuk ICU, sampai meninggal dunia akibat COVID-19. Penyebabnya adalah anak memiliki komorbid atau kurang gizi. Jurnal medis berjudul Children and Adolescents with SARS-CoV-2 Infection menunjukkan bahwa saat terinfeksi COVID-19, anak-anak tidak menunjukkan gejala atau bergejala ringan. Orang dewasa berperan krusial dalam penularan virus ini kepada anak-anak, sementara anak-anak menularkan ke sesamanya dalam level yang moderat. Kecenderungan level penularan yang tinggi juga tergantung dari usia mereka. Meski data-data menunjukkan kasus COVID-19 pada anak biasanya tidak bergejala, orang tua perlu terus menjaga anak-anak mereka agar tidak tertular COVID-19. Hal yang dikhawatirkan kondisi anak-anak dengan penyakit penyerta seperti jantung, ginjal, TBC, dan asma memburuk apabila tertular COVID-19. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat untuk menjaga anak-anak tidak tertular COVID-19. Orang tua harus berperan dengan mengajarkan anak-anak mereka cara menjaga diri dengan baik. Anak-anak perlu diberikan teladan atau contoh dalam pelaksanaan prokes. Orang tua juga tidak membawa anak ke tempat-tempat kerumunan. Selain itu, Prof. Cici juga menekankan agar terus mempertahankan daya tahan tubuh anak-anak dengan mencukupi kebutuhan makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan cek serta lengkapi imunisasinya. Jika diperlukan, jadwal kegiatan harian disiapkan anak usia sekolah dasar. Kalau anak sudah remaja, orang tua bisa mengontrol dan menanyakan kegiatan hariannya. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka saat nanti pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Disiplin protokol kesehatan harus sudah dibiasakan di rumah, sekolah, maupun tempat-tempat lain. Agung Darmada, Bali Pos melaporkan.